Saya jadi penjahat kecil waktu itu. Yang terbesar satu klien tuh ada yang nilainya 15 M. Trading di saham. Dan banyak itu. Kalau pasar modal kan komisi. Ya pernah lah, putar 100 juta. Biasa itu ya. Enggak, justru yang ngedorong kuat tuh malah istri. Udah tinggalin aja loh. Bener nih, bener. Ya udah. Yang saya ingat itu waktu itu ternyata yang menentukan kebahagiaan itu bukan nominal, bukan uang. Kebahagiaan itu tidak melulu oleh uang. Kita perlu uang, tapi tidak semua harus pakai uang. Di Klaten kita bawa Quran, kebetulan waktu itu di daerah itu akan ada pemilihan. Ulang belum dibagi Pak Yai, minta arahan. Maksudnya, apakah ini nomor 1, nomor 2, nomor 3? Oh enggak, oh, kalian aneh bawa 1000 kok. Buat mereka udah besar gitu, 1000 tuh. Dan tidak ada pilihan kemana-mana. Tidak ada, Bay. Ini dari umat oleh umat untuk umat. Oh gitu ya? Lah iya. Ya itulah keanehan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazairin Hasan, tapi anak-anak di kantor manggil Babe. Tapi kalau nama panggung Erwin. Asal Palembang tapi besar Jakarta. Kantor kita Badan Wakaf Al-Quran di daerah Tebet, Jakarta. Akte awal 2005. Waktu itu masih BHP. Sekarang jadi yayasan. Dulu sebelum di BWA, saya sempat di pasar modal. Jadi yang saya urusin tuh uang-uang besar. Dan saya banyak private client. Sehingga ilmu itu bisa dipakai ketika saya di BWA. Kami mulai buka pasar corporate. Kalau dulu hanya pengajian perkantoran, mulai kita buka ke corporate. Kakak di pasar modal dari usia berapa? 25 lah sampai 40-an. Banyak ketemu ustadz-ustadz, belajar, dia bilang sudah tinggalkan cari yang lebih baik lagi. Walaupun awalnya memang ragu-ragu, apakah bisa hidup? Ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih Allah kasih kemudahan-kemudahan, banyak kemudahan. Yang terbesar satu klien tuh ada yang nilainya 15 M. Trading di saham. Dan banyak itu. Pokoknya klien yang saya pegang tuh minimal 1 M. Di bawah itu enggak main. Walaupun efeknya memang bikin kita suka tidak tidur nyenyak. Apalagi kalau dunia sedang bergejolak, besok mesti ngapain gitu kan. Waktu kacau tuh. Istri saya bilang sering ego. Yang saya ingat itu waktu itu ternyata yang menentukan kebahagiaan itu bukan nominal, bukan uang. Kebahagiaan itu tidak melulu oleh uang. Kita perlu uang, tapi tidak semua harus pakai uang. Cari yang lebih barokah. Saya jadi penjahat kecil waktu itu. Antum bayangkan saya bisa di screen order, jadi saya bisa ngapain aja itu order. Jadi saya eksekusi baru telepon. Saya sudah eksekusi, transaksinya 10 miliar, tadi siang sudah profit. Nah, itu kan high risk. Kalau loss gimana? Dan saya lakukan itu. Dan mereka happy-happy, so far aman-aman ya. Tapi ya intinya cari yang lebih baik lagi. Dan setelah kita jalani ternyata kebahagiaan itu bukan soal materi itu tadi. Kebahagiaan yang bisa dapat itu dengan membantu orang itu. Bayangkan ketika suatu daerah yang tidak ada air misalnya. Kemudian dengan upaya kita dan tim kemudian dapat air. Terima kasihnya mereka itu yang bikin merinding. Meninggalkan dunia itu, Pak, sudah ada pegangan waktu itu? Nggak ada. Sempat pernah punya usaha, saya pernah bikin restoran, ternyata habis juga. Jadi saya pikir-pikir, apa gini cara Allah clean up diri kita itu? Ya udah, santai aja tuh. Walaupun akhirnya pada awal-awal sering juga kelaparan. Serius. Karena di BWA minimalis awalnya. Kan saya dari nol betul. Masuk kerja juga dengan manajemen pengajian kan, jadi nggak usah pakai CP, nggak usah pakai apa gitu kan. Besok mulai masuk deh. Saya ngapain? Ya udah belajar dulu. Kalau restoran waktu itu saya tuh udah ingetin sama pengelola, bagaimana kalau bikin cabang. Ide saya waktu itu adalah kalau bikin cabang yang agak banyak, kita jualan ikan aja. Intinya jual ikan. Jadi kalau 1 kilo kita ambil margin berapa? Rp5.000 gitu kan. Kan restoran kita sendiri kan. Si pengelolanya belum sempat bikin cabang, tempatnya udah mau dipakai sama yang punya. Tiba-tiba tutup, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena dulu itu awalnya ada saudara yang
partnership dengan orang lain. Dia bilang, nih partner saya check out, mau nggak injek? Jalan sampai 2 tahun lah. Tapi ya udah, memang itu cara Allah, ya sudahlah, nggak usah dibikin susah. Easy going aja lah, udah santai aja gitu. Saya bukan founder, ada beberapa kawan-kawan yang founder. Saya masuk itu 2010. CEO-nya ngajak, karena teman-teman. Dia mau nggak sini bantuin kita. Memang karena lembaga baru, rule out of game-nya masih seringkali nggak jelas. Ya makanya ke depan pelan-pelan kita perbaiki. Jadi saya berpikir, udahlah kalau saya akan besarkan ini bersama-sama, harus kita pikirkan nih apa yang mesti bisa dibuat. Masuk ke corporate, belajar pelan-pelan ke corporate kan. Kalau secara umum di BWA itu programnya banyak. Ada Al-Quran, program air, program listrik, kemanusiaan, pendidikan. Nah itu kita akhirnya banyak membantu orang. Hanya saja memang urusan yang agak besar itu Quran dan air. Saya salah satu BOD di sana, tapi urusin network sama distribution channel. Karena distribution lebih banyak ke Al-Quran. Tapi kalau air kadang-kadang BOD yang lain nggak bisa, ya saya yang bantu meresmikan. Karena sebenarnya sumbangan besar untuk sekarang ini Al-Quran dan air itu. Yang lain masih kecil. Al-Quran dan air bisa 85%. Leko BWA. Air yang dulu tidak ada, sekarang Allah izinkan ada di kampung kita, di desa kita. Kita fundingnya dari masyarakat aja. Dan sekarang kita ada cabang, ya lebih kurang 30 lah. 30 cabang, tapi tidak di semua provinsi. Kita juga sudah pikirkan bahwa ke depan kita harus ada bisnis sendiri yang bisa support. Karena ini kan tidak, ini betul-betul dari masyarakat aja. Crowdfunding aja. Tapi online kan belum terbesar. Yang besar ya masih offline di daerah-daerah itu. Jadi ada kawan-kawan daerah itu fundraising ke masjid-masjid. Jadi ada kajian terus mereka ngajak masyarakat. Ada juga yang bikin kegiatan dengan sekolah. Jadi wakaf go to school, ngajak anak-anak sekolah. Mungkin juga nggak terlalu besar lah, tapi yang besar lebih ke masjid-masjid itu. Makanya perlu cabang-cabang itu. Ingat-ingat saya ya, mungkin salah, tapi ingat-ingat saya, kalau 2024 itu 75M ada ya. Karena average kita, kalau mungkin 7M sebulan lah ya. Ya kan 7 kali 12 kan udah berapa tuh? 80-an kan? 84 ya. Ya tapi saya hitung mungkin 75-an lah. Karena kadang 6, kadang 7. Jadi kan kalau kita bicara fikih wakaf itu, memang ada sebagian yang bisa diambil, tapi makruf. Cukupnya lah. Nah, kita ada ahlinya lagi di kantor yang urus-urus kayak gitu. Mereka yang atur. Saya enggak urus-urusnya kayak gitu. Saya urusnya cuma distribusi aja. Kawan-kawan di kantor yang lebih paham yang urus-urus kayak gitu. Tapi pokoknya prinsipnya makruf. Sewajarnya saja. Bagian dari perjalanan yang kita lakukan dengan membawa tim media itu adalah cara kita untuk membungkus, nanti kita sampaikan ke masyarakat, ini loh. Yang kedua dulu itu kita sering juga bawa kawan-kawan yang sudah membantu, terus kita ajak bareng-bareng. Akhirnya dengan distribusi Quran ini, banyak komunitas, banyak orang-orang yang peduli yang membantu. Akhirnya menjadi saudara kita. Di Jawa Timur nih, terutama di Sidoarjo, kita ada pengusaha yang punya tracking. Dia support kita. Kalau area Jawa, dia yang urus tuh distribusinya. Itu sudah bestie. Pokoknya begitulah. Kalau kita ada distribusi atau kegiatan Jawa Timur, misalnya di Malang, terus loncat langsung ke Malang, ngamuk. Kita harus lapor dulu. Lapor ke dia, nanti dia akan support. Perlu apa? Mobil berapa? Nah, nanti diurusin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami mau distribusi Al-Quran ke Kabupaten Sarmi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keselamatan kepada kami ya Allah. Selamat sampai tujuan hingga kembali lagi ke tempat kami ya Allah. Kita Quran itu kalau distribusi kita per Juli ini 2,7 juta seluruh Indonesia. Karena rata-rata itu kalau kita hitung Quran fundingnya 30.000 per Quran, berarti setahun tuh 360.000. Karena kita awal agak serius itu ketika 2018, saya hitung tuh. Dari 2005 sampai 2018, perolehan kita lebih kurang 500.000 Quran. Saya bilang, wah ini harus kita jadikan titik balik nih, 500.000 ini. Bagaimana caranya tahun depan kita bikin project 1 juta. Setahun. Tapi paling tidak yang saya lakukan adalah saya ingin mengukur seberapa sih kekuatan kita. Apakah yang 500.000 ini kita bisa capai dalam 6 bulan atau setahun. Dari 2018
yang 500.000 tadi, mulailah kita 2019 bikin campaign. Waktu itu campaignnya kan, campaign yang ramai di luar tuh 2019 ganti presiden. Nah kita 2019 sejuta Quran, satukan Indonesia. Tapi average rata-rata antara, katakanlah kalau misalnya tadi 360, ya segitulah yang bisa kita banding untuk Al-Quran. Kalau distribusi secara umum mulai dari Aceh sampai bulan lalu tuh kita ke Papua. Papua tuh kita bawa 40.000, kita bagi-bagi, ada yang Papua Barat Daya. Papua Barat Daya itu ada Sorong, ada Raja Ampat. Terus yang daerah lain lagi, ada yang ke Biak dan ke Jayapura. Saya yang ke Jayapura. Jayapura, Sentani, Kerom. Terus saya mampir ke Timika, buka jalan. Alhamdulillah dengan izin Allah ketemu kawan di sana, dikenalin, ketemu beliau. Pokoknya dia yang ngurusin imam masjid, musola, se-kabupaten. Jadi pas lah ketemu orang yang pas. Dia bilang nanti kalau mau distribusi, ntar kita atur. Bahkan mudah-mudahan ada potensi untuk ngajak masyarakat lain, tidak cuma dapat Quran, tapi juga berwakaf. Maksudnya masyarakat yang di Timika. Itu kan area terbatas kan, nggak semua orang masuk. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tanah Papua. Untuk kali ini, kita membawa 60.000 Al-Quran yang kita bagikan di berbagai wilayah. Kalau air itu, terakhir itu yang saya ingat sudah 55 yang diresmikan. Kalau listrik masih sedikit. Listrik itu daerah Sorong ada, terus yang kecil-kecil dulu di daerah Sukabumi. Kalau di Sukabumi itu kerjasama dengan wanita listrik, Bu Tri Mumpuni. Kebetulan dia teman dari CEO kita, sehingga kerjasama lah. Ada juga yang di Sulawesi Selatan, mikrohidro, air terjun. Kalau di daerah lain itu seperti yang di Sorong Selatan, kita pakai solar cell. Paling tidak satu rumah ada listriknya lah. Karena gelap. Yang bikin kita semangat di Sorong itu, mereka mengeluh, dia bilang, 2018 ya, kita masih Indonesia. Betul Pak. So merdeka lama. Betul Pak. Tapi tidak ada listrik. Sementara di Teluk Bintuni yang kira-kira mungkin 7 jam dari sana, itu kan ada LNG Tangguh. LNG Tangguh itu sumber listrik untuk Bintuni. Terus mereka nggak dapat. Itu buat mereka tuh suatu yang menyakitkan gitu kan. Makanya kita usahakan untuk kita bantu akhirnya. Nggak banyak, cuman beberapa ratus keluarga lah yang kita bantu. Yang kita bikin tuh, yang paling sederhana lah. Kita nggak instalasi macam-macam. Cuman satu unit itu bisa ditarik, bisa buat beberapa kamar, tek gitu. Kalau malam bisa buat bohlam. Kebetulan ada kenalan yang support teknologinya, dia paham, terus dia bantu kita. Di kantor, dibanding yang lain, mungkin saya salah satu orang yang paling bodoh. Ya bodoh aja, yang lain pinter ngitung, pinter. Saya mungkin bodoh gitu kan. Nah, pikiran saya sebagai orang bodoh, apa yang bisa saya lakukan? Nganter Quran. Karena Quran wakaf yang kita bawa itu nggak bakal bermanfaat kalau tidak sampai ke masyarakat dan orang yang tepat gitu. Biasanya di lapangan itu kita tidak pernah gagal ketemu orang baik, ketemu ulama-ulama, dibayar apapun tidak dibayar, dia pasti ngajar Quran. Banyak di pelosok-pelosok itu. Kita ketemu mereka, kita support mereka dengan Quran. Walaupun kadang-kadang mereka suka periksa Quran kita. Ini Quran aneh katanya. Loh kenapa Pak? Karena di belakang tidak ada gambar. Jadi selama ini Quran itu datang 5 tahun sekali, mesti ada gambar. Gambar orang cari calon-calon apa gitu. Calon DPR, calon NEA gitu-gitu. Lagi kita kosongan gitu kan. Kita paling ada alamatnya kita, terus ada tasih dari Kementerian Agama. Udah. Bahkan ada di Klaten kita bawa Quran, kita taruh ke sebuah pondok. Tapi yang nitip kawan kita. Kita bilang, titip dulu, besok kita serah-serahan. Dia nggak mau bagi ke santrinya. Nunggu kita datang. Kebetulan, waktu itu, di daerah itu akan ada pemilihan. Gue bilang, belum dibagi Pak Yai. Minta arahan. Maksudnya, apakah ini nomor 1, nomor 2, nomor 3? Oh enggak. Oh, kalian aneh bawa 1.000 kok. Buat mereka udah besar gitu, 1.000 tuh. Dan tidak ada pilihan kemana-mana. Tidak ada, Bay. Ini dari umat oleh umat untuk umat. Oh gitu ya? Nah, iya. Ya itulah keanehan Indonesia. Kalau saya bilang sih, basicnya itu hanya khairun nas anfa'uhum linnas. Ingin berbuat baik aja. Ya itulah. Kita bisanya itu gitu kan. Kita nggak bisa bikin sekolahan. Nggak ada modal kan. Sesederhana itulah. Walaupun ternyata sesederhana itu akhirnya jadi besar gitu kan. Kalau dulu kita awal-awal misalnya distribusi Quran 5.000 udah besar. Sekarang 5.000 kecil ya.
kita 40.000. Sekarang turun aja kan di waktu yang bersamaan 80.000, 40 kali 2. Jawa Tengah 40.000, Jawa Timur 40.000. Bulan depan kita lagi prepare, mungkin pertengahan Agustus, Sulawesi Utara 40.000, Sulawesi Tenggara tuh, Buton itu mungkin 60.000. Jadi 100.000. Jadi begini, kita bicara data dulu, penting nih. Dan ini yang keluarkan Kementerian Agama, 65% orang Indonesia tidak bisa baca Quran. 65%, ngeri nih. Bahkan di kampus besar di Jawa Barat, 90% mahasiswa tidak bisa baca Quran. Yang orang Islam ya, coba di random, dicek dah. Itu kan fakta yang mengerikan. Kemudian selanjutnya soal Quran. Kalau antum lihat di kota besar, mungkin satu rumah itu mungkin ada 5 dan 6. Tapi jangan bayangkan di daerah-daerah terpencil itu. Kasus di Tidore sebelum kita datang. Ada pondok yang anak-anak itu ngaji. Harus antri. Satu Quran itu gantian. Yang lain main-main dulu. Yang satu ngaji. Selesai ngaji dia yang ikut main yang maju. Bisa satu Quran buat 10 orang. Nah ini fakta yang ada di negeri kita. Makanya kita konsentrasi ke sana. Nah kalau kita mau komparasi. Yang berikutnya kita lakukan komparasi. Katakanlah kalau orang Islam di Indonesia ini ada 200 juta, 50% udah bisa ngaji. Nah yang 50% 100 juta itu nggak bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji berarti nggak ada Quran dia. Itulah pasar yang kita garap. Berapa tahun kita bisa selesaikan? Kalau katakanlah tadi catatan kita tadi 5 tahun terakhir kita bisa kumpulkan 2,5 juta gitu. Berarti berapa puluh tahun? Yang kedua, lembaga-lembaga lain yang punya program seperti ini, dia punya problem dengan apa? Distribusinya. Jadi melakukan distribusi Quran itu memerlukan orang-orang yang agak gila. Kami ini udah gila semua nih. Punya keberanian untuk masuk ke berbagai daerah. Dan seingat saya kalau yang mungkin yang katakanlah ekstrim yang pernah kita lakukan. Kita dari Wakatobi ke Tali Abu. Tali Abu tuh Maluku Utara paling barat. Kita harus tempuh 40 jam naik kapal laut. Kapalnya kapal kecil, jangan bayangkan kapal peri besar ya. Kebetulan kita ada kapal wakap. 3,5 kalau saya tidak salah, kali 18. Kita harus pakai itu, alhamdulillah. Jadi itu kan kapal itu di bawah itu kayak ada tempat tidur gitu. Di bawahnya itu mesin. Di tengah itu, jadi harus pegangan. Dan tas itu harus kita ikat. Glow gitu. 40 jam. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan 2018 itu masih bisa buka puasa dengan air putih dan pisang kecil. Sahur pakai itu juga. Luar biasa. Dan alhamdulillah kita sudah mulai merasakan apa yang disebut dengan traditional detox. Traditional detox itu cara Allah mengeluarkan isi perut kita. Kita harus asam lambung naik sekali harus keluarkan. Itu kan traditional detox. Kalau nggak dikeluarkan sakit itu. Bahasa kampungnya muntah. Kalau bahasa budenya jackpot. Jadi aku bilang sama kawan-kawan, kalau ada orang masih nggak percaya sama Allah, ikut dijamin jalan 2 jam. Allahu Akbar. Karena dihajar gelombang. Makanya aku bilang sama kawan-kawan, dah mulai sekarang kita harus mewakafkan diri kita sama Allah. Urusan yang lain nggak usah dipikirin dah. Karena kalau kita berjuang membela agama Allah, biarlah Allah yang beresin urusan kita. Kalau yang emosional tuh, kita dulu ada proyek air di Gunung Kidul itu. Nah kita ini proyek kecil. Jadi kita harus masuk gua kira-kira 100 meter. Jadi guanya itu pertama 10 meter itu harus merayap bayi nih, merayap bayi. Setelah itu agak tegak dikit, nunduk-nunduk sampai ke ujung. Itu kira-kira 80 meter lah totalnya. Nah di sana ada luang, orang sana bilang lobang. Nah, baru turun ke bawah, lebih kurang 100 meter lah. Di situ ada sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah itulah yang kita eksplor dengan cara apa? Kita bikin bendungan. Hitungan kita itu mungkin bisa 1 juta liter. Nah itu tinggal kita sedot. Teorinya gitulah. Tapi turunnya nangis itu. Hanya saja tidak semudah itu juga karena ternyata dalam perjalanan uangnya habis. Cari lagi siapa penanah. Alhamdulillah dengan izin Allah ada pejabat tinggi negara yang istrinya orang sana. Lewat dialah akhirnya beliau harus keluar sampai 1,5 miliar. Akhirnya sekarang sudah mengalir tuh ke berbagai kampung. Momentumnya itu, momentum ketika peresmian, saya melipir nih. Biarlah yang lain-lain lah, saya melipir aja kan. Tapi tiba-tiba setelah peresmian itu, ada mbah-mbah pegang saya. Bahasa Jawa, kira-kira, pokoknya dia bilang, jen ora kowe, kalau nggak kena kamu, nggak ada air. Enggak lah, aku bilang. Saya bilang, kok segini ya? Ada lagi proyek lain di NTT, di TTS Timur Tengah Selatan. Itu
Secara kasat mata nggak ada sumber air. Tetapi di akar-akar pohon itu air pada keluar. Nah sama kawan-kawan itu ditampung lah. Jadi ada bak penampungan. Begitu udah banyak, kan kita bisa dorong. Kalau nggak salah beberapa tempat itu ada masjidnya, tapi banyak kan gereja. Gereja kita bantu aja. Makanya mereka bilang, ini air Islam. Oh gitu air Islam? Ya air Islam. Kalau pasar modal kan komisi. Ya pernah lah, peta 100 juta. Biasa tuh, ya. Enggak, justru yang ngedorong kuat tuh malah istri. Udah tinggalin aja. Bener nih, bener. Ya udah, berangkat. Nah, kalau kita yang putusin dia nggak terima kan berantem terus setiap hari kan. Kelontang, gitu kan. Iya, jadi istri saya sudah mendahului kita. Sudah 13 bulan. Ini kan Juli kan, dia meninggal Juni tahun lalu. Kadang-kadang dulu itu kalau saya bilang jadwalnya seminggu, ternyata pulangnya baru 8 hari gitu kan. Masuk seminggu dia telepon, kawan pulang, nanti seminggu. Aku bilang sama dia, yang kita lakukan ini kebaikan buat orang. Nggak semua orang bisa lakukan ini. Kalau ibu dan anak-anak di rumah support, kita juga tenang di lapangan. Insya Allah ada pahala buat ibu dan bagian orang lain yang di rumah. Oh diam dia. Oh iya siap, tapi belanja ditambah. Ya siap. Jadi pernah, seingat saya di daerah Kerinci ya, Sungai Penuh. Kita dari Padang ke Kerinci itu jauh kan jaraknya sekitar 8 jam. Nah, pada saat sebelum masuk ke Kerinci itu, istri saya telepon malam-malam. Besok kirim uang ya, nggak bisa makan nih. Oh iya, insya Allah. Padahal nggak ada uang. Ya udah, malamnya ngadu sama Allah, ya Allah, jangan kau permalukan umatmu nih ya Allah. Kita lagi sabar ya Allah, berilah penyelesaian yang paling baik untuk umatmu nih ya Allah. Dah, sebenarnya kalau masih butuh dia nelpon lagi kan. Nggak nelpon. Zaman dulu kan masih ATM-an kan. Orang di bawah 2015. Sampai saya pulang, 4 hari kemudian, nggak nelpon lagi. Pas pulang saya tanya, kenapa kemarin kok nggak nelpon lagi? Senyum-senyum deh. Serius gue bilang. Rupanya ada kawan kita, kawan saya dan kawan istri saya itu, nelpon. Laki lu gue telepon nggak ngangkat-ngangkat ya. Oh iya lagi luar kota. Kenapa? Aku tuh ada utang. Udah ke aku aja. Selesai itu. Jadi Allah ganti dengan cara yang seperti itu. Saya juga lupa apakah ada utang apa enggak. Pokoknya cara Allah kayak gitulah. Menyelesaikan urusan uang tadi itu. Dan buat saya itu luar biasa. Jadi saya sampaikan ke kawan-kawan, ke tim kita. Perjalanan kita lakukan ini. Good timing. Untuk apa? Untuk berdoa sama Allah. Ada hajat apapun, ada masalah apapun. Inilah momentum yang paling baik untuk minta maaf. Dan kita dalam perjalanan kita dari hal-hal yang ya terutama yang kecil-kecil ya, misalnya singgah ke rumah kiai gitu kan. Terus saya bilang sama kawan-kawan nih, sore ini enaknya makan yang hangat-hangat ya apa ya. Kata kawan yang satu, berkuah. Ya insya Allah. Pamitlah sama kiai, mau pamit kita. Jangan dikeluarin bakso. Kan kita nggak tahu tuh ada bakso gitu kan. Ya begitulah cara Allah menyenangkan kita yang di dalam perjalanan ini sedikit banyak bantu orang gitu kan. Termasuk ya menghadapi fenomena sedang tidak sehat. Saya bilang sama kawan-kawan, jangan nyesel kalau kita lagi jalan terus Allah kasih sakit. Bersyukur, itu cara Allah untuk mengurangi dosa kita. Dan memang nanti 5-10 menit alhamdulillah dikurangi dosa. Kita sadar tuh. Begitu sadar kita langsung sembuh. Auto account-nya stop. Akhirnya ketika kebahagiaan membantu orang itu sudah tertanam, kayaknya yang lain-lain minggir deh. Antum bayangin nih, kalau saya datang ke Tulungagung, katakanlah 5 tahun lalu Tulungagung, terus kata teman-teman Tulungagung mau dibagi lagi, itu buat saya bahagia karena saya akan ketemu orang-orang yang pernah ketemu dulu 5 tahun yang lalu itu. Itu yang mendorong semuanya tuh udah nggak ada artinya dibanding dengan kebahagiaan jumlah orang-orang itu. Jadi saudara saya di mana-mana tuh jadi banyak. Nyambung orang-orang yang bantu kita itu. Di Medan kita ada kawan, di Padang kita ada kawan, dan di berbagai daerah lain. Bahkan kalau di Medan itu, pokoknya proyek Medan ada 50.000 yang kita mau kirim. Dari awal pengiriman, dia yang udah atur. Free of charge. Dia juga punya transport. Sampai di Medan, dia yang urus. Begitu di Medan kan kita bagi-bagi tuh. Ke daerah-daerah yang lain-lain. Jaraknya jauh-jauh. Pokoknya kita cuman kasih titik aja. Bang, kabupaten ini 1, kabupaten ini 5.000 nih. Selesai itu udah.
Dia bilang, laporan, Quran udah di posisi, tinggal kita datang kan. Begitu datang, nanti dia bilang, ini mobil cuma 2 nih, disiapin lagi mobil. Ini mobil nih. Kadang-kadang dia juga membersamai, mau ngikut distribusi juga. Karena saya pernah ngingetin mereka itu, aku bilang, antum mau bantu wakaf ataupun tidak, selama antum support, langsung atau tidak langsung, insya Allah pahala mengalir. Ternyata mereka semangat. Kalau kata ada ulama bilang, pahalanya terlalu besar untuk ditinggalkan. Jadi udah, dorong aja udah, paksain, jangan dikasih ke orang. Bagi saya sih bukan kerugian, yang penting bagi saya adalah saya bisnis dengan Allah. Ya sudah, hitungannya udah pasti plus. Ya nggak ada yang nggak plus kalau hitungan dengan Allah. Makanya saya minta sama BWA tiap tahun saya kerjain. Gitu. Semua mereka ini tim program. Memang tugasnya dia kan, dia lakukan. Terpaksa nggak terpaksa gitu kan. Pokoknya jadi lucu lah. Nah, kalau saya membersamai mereka, saya selalu mengajak bagaimana membuat ini jadi menyenangkan. Walaupun kadang-kadang suka ada pelanggaran, contoh pelanggarannya. Kita biasanya rehat itu hari-hari terakhir, oh ini ada rekreasi kita boleh mampir. Ini enggak, hari pertama lihat ini ada air terjun mampir. Orang ini pelanggaran nih, sebenarnya pelanggaran ini. Nggak boleh nih. Ya tapi artinya kita membuat bagaimana suasana itu jadi menyenangkan. Sehingga beban itu hilang. Kalau tanya sampai kapan, ya sampai saya udah nggak ada tenaga lah. Saya sih pengen terus nih. 60 Mas baru. Karena beda kalau saya bilang sudah 60, berarti almost finish. Kalau baru 60, getting start. Ini kan soal sudut pandangan. Itu sudut pandang itu membedakan hasil kan. Jadi saya berpikirnya positif aja. Selama kantor bilang, udah boleh. Oh udah tua, ya apa boleh buat. Saya distribusi sendiri aja kalau nggak boleh. Kalau distribusi, kita ini bulan depan tuh ke Sulawesi, Utara dan Tenggara, Buton itu. Terus nanti ada juga yang ke Maluku Utara, kemudian ada lagi ke Kalimantan Tengah. Itulah sampai akhir tahun. Desember kita stop, Ramadan juga kita stop. Kalau dari Al-Quran. Mohon doa kita tetap istiqomah dan Allah kasih mudah. Kita menyaksikan bahwa banyak anak-anak yang mau tidak mau dari berangkat sekolah pagi-pagi, kemudian siang hari pulangnya, dia harus mengambil air. Mereka menggunakan alat-alat seperti ini nih, seperti bambu ini. Bambu ini memang menjadi mainan tapi dipergunakan untuk memasang jirigen-jirigen setelah mereka pulang sekolah. Sehingga yang dibawa lebih dari 1. Kalau mau bantu BWA, bisa lihat di bwa.id. Di bwa.id itu bisa lihat proyek secara spesifik. Karena macam Quran tuh, Quran kemana aja. Macam air tuh, ada juga air. Kalau yang terdekat daerah sini tuh ada yang di daerah Blitar. Jadi nanti di sana bisa lihat masih kurang berapa, mau bantu berapa. Karena itu kan buat rame-rame, buat sama-sama. Yang berikutnya lagi, kita juga pengen luasan jangkauan kita itu sampai ke luar negeri. Insya Allah kita akan support. Karena ada beberapa kali kita upayakan, misalnya waktu saya umroh berangkat ke sana, saya ketemu orang, saya bilang, Pak, mau nggak Bapak? Saya kasih tahu sesuatu yang pahalanya besar sekali. Apa tuh katanya? Bapak berikrar wakaf sama saya, tapi wakafnya buat di Indonesia. Tapi ikrarnya di Mekah. Pahalanya 100.000 kali Pak. Ya udah, salaman. Terus dia wakaf 2,5 juta. 2,5 juta kali 100.000 berapa tuh? 2,5 M atau 25 M? Ya kayak gitulah kira-kira. Nah kita kepengen sebenarnya secara natural ada wakif-wakif dari luar negeri yang support kita. Insya Allah akan terbuka karena kemarin kita ketemu dengan ibu-ibu yang bantu distribusi di daerah masih masuk Malang Selatan, dan di sana katanya banyak ini adiknya ada yang di luar negeri. Ya, ntar kita coba koneksikan untuk bantu kita proyek-proyek kita melalui PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, yang ada di Malaysia. Saya Haji Hajarin Hasan dari Badan Wakaf Al-Quran beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam 1, mengucapkan terima kasih pada teman-teman di Pecah Telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.